Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rahmat Syah SPD, guru di UPT SD Negeri 060948 Medan, calon guru penggerak angkatan yang ke-10. Kali ini saya akan menyampaikan praktek segitiga restitusi terhadap murid sebagai demonstrasi kontekstual modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Salah satu budaya positif yang dilatihkan kepada kami melalui pendidikan guru penggerak adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Salah satu bentuk restitusi yang dimaksud adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi digambarkan dalam 3 tahapan. Pertama adalah menstabilkan identitas yang ditandai dengan beberapa kalimat pernyataan, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kedua adalah validasi tindakan yang salah yang ditandai dengan beberapa kalimat pernyataan, yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketiga adalah menanyakan keyakinan yang ditandai dengan beberapa kalimat pernyataan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan praktik segitiga restitusi dengan kasus pertama, yaitu siswa sering bertengkar dengan teman sekelasnya yang didahului dengan pembuatan skenario. Adapun praktik segitiga restitusi kasus 1 adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak perhatikan kamu sering sekali bertengkar dengan temanmu di saat jam belajar maupun jam istirahat. Mengapa demikian? Ya Pak, maafkan saya Pak. Baik, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Menurut kamu, apakah sering bertengkar itu perbuatan baik? Tidak Pak. Syukur kamu tahu itu. Nah, kenapa kamu sering bertengkar dengan temanmu? Kadang saya diganggu teman juga Pak. Kadang ada teman yang tidak sesuai perbuatan saya. Dengan saya marah Pak. Kamu sadar tidak kalau perbuatan itu tidak baik? Sadar Pak. Apa yang kamu sadari? Saya sadar Pak kalau bertengkar itu perbuatan yang tidak baik karena menimbulkan permusuhan dan jauh dari pertemanan. Bagus kamu sadar. Apakah kamu mau mengulanginya lagi? Tidak Pak. Untuk kedepannya, jika kamu sedang belajar dan istirahat, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Saya tidak akan mulai bertengkar lagi Pak. Saya akan berteman baik dan berkata baik kepada teman saya. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama nak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah praktek segitiga restitusi dengan kasus kedua, yaitu siswa sering tidak membawa peralatan belajar dan sering tidak antusias mengerjakan tugas yang juga didahului dengan pembuatan skenario. Adapun praktik segitiga restitusi kasus 2 adalah sebagai berikut. Selamat siang Pak. Selamat siang nak. Bapak perhatikan kamu sering tidak membawa peralatan menulis yang tidak lengkap seperti pulpen, pensil, dan pewarna. Kamu juga sering tidak antusias mengerjakan tugas yang Bapak berikan.
Kamu harus ngobrol dulu, bercanda dengan teman, sering keliling-keliling dalam kelas sebelum menulis. Padahal kan sudah peraturan sekolah siswa harus membawa alat tulis yang lengkap. Juga harus mengerjakan tugas sampai selesai. Mengapa kamu seperti ini? Ya Pak, maafkan saya. Bapak yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik karena mau meminta maaf atas kesalahan yang kamu buat. Apakah kamu akan mengulangi perbuatan itu lagi? Tidak Pak. Syukur kalau begitu. Nah, kenapa kamu sering tidak membawa peralatan menulis dan sering tidak antusias dalam belajar? Saya malas membawa banyak peralatan menulis Pak karena menjadi tas saya, dan saya kurang antusias belajar karena saya merasa bosan dan tidak mengerti soal tugas yang diberikan. Kamu sadar tidak kalau perbuatanmu tidak baik? Sadar Pak. Apa yang kamu sadar? Saya sadar Pak kalau belajar itu harus mempunyai peralatan yang lengkap dan harus antusias dalam belajar supaya saya dapat paham tugas yang diberikan. Bagus kamu sadar. Berarti kamu sudah tahu ya apa kesalahan kamu. Pak, Untuk kedepannya jika kamu ingin belajar, apa yang sebaiknya kamu lakukan? saya akan mempersiapkan peralatan tulis saya dan dengan lengkap, dan saya akan lebih antusias dalam belajar Pak. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama nak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Berikut adalah tanggapan murid terhadap praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Awalnya saya takut dipanggil guru, saya kira saya akan dihukum dan dimarahi, ternyata tidak. Saya senang karena diajak diskusi mencari solusi atas permasalahan saya. Demikian praktik segitiga restitusi ini. Semoga praktik ini membantu kita memahami implementasi budaya positif melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Wassalamualaikum.